Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Gimana kabarnya anak-anakku di rumah? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu menjaga kesehatannya. Begitu juga orang tuanya, mudah-mudahan sehat selalu dan dalam keadaan yang berbahagia serta rizkinya, pekerjaannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Bapak Guru PAI Bait Anak-anakku kelas 4. Mudah-mudahan pelajaran kita bisa dipahami bersama ya. Sebelum kita belajar, yakni belajar tentang isi kandungan surat Al-Falaq. Maka Bapak akan membaca suratnya terlebih dahulu. Dan adik-adik di rumah, anak-anakku yang soleh-soleha, tolong didengar dengan baik-baik ya. Didengar dengan baik-baik, disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Di rumah anak-anakku sering ya, dan harus diusahakan untuk senantiasa sering baca Quran, menghafalnya, dan orang tuanya mendampinginya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kepada isi materi atau isi kandungan. Isi kandungannya apa nih surat Al-Falaq ini? Jadi adik-adik harus fokus dengan penjelasan Bapak ya. Jangan bercanda, jangan memperhatikan apa-apa, cukup perhatikan video Bapak yang ada di hadapan kalian. Yang pertama adalah isi kandungan ini, kita harus yakin bahwasanya Allah lah yang Maha Pelindung atau yang Maha menolong kita semua. Jadi siapa yang Maha penolong, siapa yang melindungi kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tidak mau dalam keadaan apapun, maka kita harus minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ada perantara lewat teman kita atau saudara kita atau karib kita akan menolong kita. Tapi ketahuilah bahwasanya yang menolong hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari apa nih penolongan Allah? Yang kedua adalah dari gangguan makhluknya. Jadi kita kadang suka diganggu nih ya. Jadi Quran Jibril Falaq ini menjelaskan, yang pertama kita harus minta tolong kepada Allah dan yakinnya Allah itu Maha Penolong, Maha Pelindung. Yang kedua, dari apa nih menolong Allah itu? Dari kejahatan daripada manusia atau makhluk-makhluk yang lain. Jadi kadang kan manusia suka ada yang jahat, tapi mudah-mudahan baik semua, teman-teman baik semua. Nah, kita minta pertolongan agar manusia tidak jahat sama kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongannya kepada Allah. Kemudian dari makhluk lain seperti hewan buas, ular, harimau, macan, segala macam anjing. Mudah-mudahan kita tidak sampai kegigit atau kecakar oleh mereka. Maka tetap minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dari pertolongan dijauhkan dari musibah atau racun. Kan lagi minum takutnya ada racun, kan bahaya ya. Maka kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama adalah minta pertolongan. Yang kedua, ditolongin oleh Allah nih dari segala macam bahaya. Dari bahayanya manusia, binatang, hewan, dan racun atau sejenis yang lainnya. Yang ketiga adalah kita harus waspada ketika malam hari. Karena di malam hari itu banyak hal-hal yang aneh. Seperti hanya tukang sihir atau tukang teluh. Itu biasanya malam hari mereka berbuat seperti itu untuk menjolimi manusia, berbuat jolim pada kita atau berbuat pada siapapun. Maka kita harus meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini surat Al-Falaq kita harus baca minimal sehari sekali ketika sebelum tidur. Jadi adik-adik di rumah sebelum tidur, alangkah lebih baiknya berwudu, membaca doa, kemudian membaca surat Al-Falaq.
Kemudian yang terakhir adalah kita minta pertolongan kepada Allah untuk dijauhkan dari orang-orang yang hasad. Apa itu hasad? Yang dengki. Kalau bahasanya yang mudah tuh SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Jadi orang dengki itu senang melihat orang lain susah. Kalau orang lain itu senang atau bahagia, dia juga yang rugi atau dia juga yang sengsara. Nauzubillah min jalik. Sifat dengki ini adalah sifat yang kotor, yang harus kita jauhi. Contohnya gimana? Ada orang tetangga kita, saudara kita, atau siapapun teman kita hebat, atau punya uang lebih, atau punya mobil lebih. Kemudian orang dengki bilang, lah itu mah bisa jadi dapat mobil uangnya nyuri, atau bisa jadi dapat rumahnya itu mungkin dari mencuri juga. Nauzubillah min jalik. Maka pada kesempatan ini adik-adik harus mampu menghafal dan membaca surat Al-Falaq ini pada malam hari sekali minimalnya, 3 kali lebih bagus ya. Jadi sebelum tidur dibaca agar kita dijauhkan dari mara bahaya. Nah, mudah-mudahan materi kali ini anak-anak pada paham, dan untuk tugasnya di rumah adalah membuat video singkat membaca surat Al-Falaq dan dibaca juga artinya. Boleh satu ayat dibaca artinya atau baca ayat dulu baru artinya. Kemudian kirim ke Bapak, boleh lewat Instagram atau lewat ayat. Pada intinya adalah kita harus berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan apa saja yang ada di dunia. Terkhusus pada zaman-zamannya ini atau waktu ini adalah dari virus corona. Nah, ini juga dimasuk nih. Ya, kan ada virus-virus atau racun, maka kita dibaca surat Al-Falaq minimal sekali dalam malam hari itu sebelum tidur. Mudah-mudahan anak-anakku pada paham. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.